Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa araqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna lan nalikane mecah sapa ingsun Allah bikum sebab sira kabeh. Kum di sini maksudnya Bani Israel. Al-Baqarah ing segara fa anjaynakum mongko nyelametake sapa ingsun Allah ing sira kabeh wa gurqna lan ngaremake sapa ingsun ala fir'auna ing fir'aun sak balane sak rombongan wa antum kali utai sira kabeh kaum Bani Israil iku teng turuna padha ningali sapa sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 50 dengan tema pembebasan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dalam ayat ini disebutkan nikmat lain. Maksudnya nikmat lain yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu apa? Allah telah menyelamatkan kaum Bani Israel ketika meninggalkan Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan dari kejaran Fir'aun bersama tentaranya. Ini nikmat. Ini harus betul diakui nikmat yang sangat besar. Ceritanya begini. Setelah Allah mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi rasul, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa mengajak Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya Fir'aun untuk beriman kepada Allah. 1, 2, Nabi Musa menuntut Fir'aun agar membebaskan Bani Israel di dalam negeri Mesir ini. Harus dibebaskan, tidak boleh disuruh kerja paksa terus atau dijajah terus. Ketiga, Fir'aun dan rombongannya harus menghentikan kekejaman, harus dihentikan. Gimana jawaban Fir'aun? Setelah itu Fir'aun diajak Nabi Musa seperti malah marah, malah memperhebat siksaan, diperberat kekejaman, ditingkatkan terhadap Bani Israel. Bahkan memerintahkan rakyatnya untuk meningkatkan kerja paksa, tanam paksa, kerja roti kepada kaum Bani Israel. Ini saya ingat penjajahan Belanda dan Jepang, kerja paksa, tanam roti. Nah, memang waktu Nabi Musa mengingatkan supaya Raja Fir'aun jangan menganggap dirinya Tuhan, Raja Fir'aun marah. Saya Tuhan Musa. Iblis saja itu loh. Mendengar Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Iblis itu saja gumun, takjub. Fir'aun bayi kemarin sore saja berani-beraninya menganggap dirinya Tuhan. Saya ini sejak awal walaupun ingkar kepada Allah, tapi tidak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti kamu, Fir'aun. Itu iblis, bayangkan.
Sebenarnya hati kecilnya Fir'aun sadar yang benar itu memang Nabi Musa, Tuhannya Allah. Tapi karena egois, sombong, merasa punya kekuasaan, malah sanubari iman yang tertanam kecil itu dihilangkan, ditutup-tutupi dengan kesombongan. Kemudian Allah memberikan berbagai mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya itu Nabi Harun alaihissalam. Contoh mukjizat adalah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu warisan dari mertuanya Nabi Shu'aib di kota Madian. Tongkat itu dapat berubah menjadi ular dan bahkan menelan ular-ular yang dijelmakan oleh para pesihir yang dikerahkan Raja Fir'aun untuk melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya di dalam kitab Tafsir Munir Mualid Syekh Nawawi An-Bantani. Ini ngajinya 2 tahun ini sama Mbah Yemungin waktu di pondok Tafsir Munir itu alhamdulillah khatam. Nah, pesihirnya Raja Fir'aun itu punya rasa sopan santun kepada Nabi Musa. Hai Nabi Musa, silahkan kamu melemparkan tongkat kamu untuk menjadi ular. Saya belakang saja. Kemudian Nabi Musa berdoa. Ini pesihir kok ada adabnya, ada sopan santunnya. Kemudian Nabi Musa juga sopan santun, juga punya adab. Hai pesihir-pesihir Fir'aun, silahkan Anda untuk melemparkan tongkat-tongkat kamu, tali-tali kamu, biar jadi ular. Kemudian tampar pesihir Raja Fir'aun dilempar ke lapangan. Semua jadi ular sampai kebek lapangan. Di situ Nabi Musa alaihissalam perintah oleh Allah, tongkat juga dilemparkan, langsung jadi ular yang sangat besar sehingga bisa menelan semua ular yang di lapangan. Disitulah para pesihir karena barokahnya sopan santun kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam mendapat ide dari Allah, langsung mengakui kekalahannya dan mengakui keimanan kepada Allah. Ya Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, aku yakin engkau benar, aku ikut kamu. Nah, Fir'aun tahu, loh pesihir-pesihirku kok kurang ajar, akan kubunuh kamu pesihir-pesihirku, akan ku salib nanti. Akhirnya Raja Fir'aun terus mengejar pada Nabi Musa dan rombongannya. Disitulah Nabi Musa alaihissalam bersama pesihir-pesihir bersama kaum Bani Israel untuk meninggalkan negeri Mesir. Tapi gimana? Fir'aun itu loh tetap mengejar terus. Ayo kita kejar rombongan Musa sampai tertangkap, nanti dibunuh bersama-sama. Masya Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya sampai di tepi Laut Merah yang membatasi kota Suez dengan semenanjung Sinai, Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Coba bayangkan, di depan laut, di belakang dikejar. Nah, maju kena, mundur kena, ya ini. Tapi Nabi Musa alaihissalam yakin Allah bersamanya, Allah pasti menolongnya. Disitulah Nabi Musa atas perintah Allah, izin Allah, tongkat dipukulkan pada laut. Disitulah Masya Allah, laut itu langsung terbelalah airnya. Air laut itu terbelalah, terbentang menjadi 12 jalur jalan raya yang akan dilalui Nabi Musa bersama pengikut-pengikutnya yang terdiri dari 12 rombongan. Sehingga apa? Selamatlah rombongan Nabi Musa alaihissalam sampai ke seberang lautan. Nah, sementara itu Raja Fir'aun bersama rombongannya terus mengejar Nabi Musa dan rombongannya, terus mengejar. Tetapi ketika rombongan Raja Fir'aun sampai di tengah-tengah laut itu, air laut kembali bertaut, tempuk jadi satu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka Raja Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tenggelam di telan air laut, kecuali Raja Fir'aun itu tidak tenggelam tapi ngambang di pinggir lautan. Sehingga apa? Kaum Bani Israel
dengan selamat dan bisa melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bala tentara Firaun tenggelam. Tinggal satu Firaun saja yang tidak tenggelam akhirnya diambil, kemudian sampai sekarang dimumikan di Museum Mesir sampai sekarang itu. Terbelahnya laut merupakan salah satu dari berbagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu membuktikan kepada manusia, kepada kita juga, bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah lah yang menciptakan alam ini, dan Allah pula lah yang menetapkan undang-undang alam yang berlaku sepanjang masa. Dan Allah Maha Kuasa, berkuasa pula mengubah atau membatalkan undang-undang alam tersebut apabila dikehendakinya. Itu hak Allah itu. Contoh hukum alam yang berlaku pada air ialah bahwa air sebagai salah satu benda cair tidak dapat terpisah tanpa adanya benda lain yang memisahkannya. Kan gitu. Nah, undang-undang inilah yang diubah dan dibatalkan oleh Allah ketika terbelahnya air laut itu. Apa? Air laut itu tersibak dan berdiri seperti dinding-dinding yang tegak lurus tanpa ada sesuatu yang menahannya atau menyangganya. Sehingga apa? Terbentanglah jalan di antara dinding-dinding tersebut, 12 jalur. Nah, sesuai dengan jumlah rombongan suku bangsa Israel, yaitu rombongan Nabi Musa alaihissalam. Demikian besarnya nikmat, ini termasuk nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada Bani Israel. Jadi akhirnya apa? Mereka Bani Israel telah dibebaskan dari kekejaman Firaun dan bala tentaranya dan rakyatnya. Kemudian Bani Israel juga diselamatkan pula ketika menyeberang laut, selamat. Setelah itu mereka bangsa Bani Israel bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri tenggelamnya Raja Firaun dan tentaranya di tengah laut. Nah, ini bisa melihat sendiri, itu sudah menggembirakan hati bangsa Israel. Bani Israel sangat bangga. Wah, ini mati kamu Firaun dan tentara kamu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini gembiranya, ya sepatutnya lah, sepantasnya lah, seyogyana lah, ya seharusnya lah mereka Bani Israel mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Insya Allah dilanjutkan besok saat Al-Baqarah ayat 51 dan 52. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.